Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Di kesempatan ini kembali kita ada dan disatukan Tuhan di dalam ibadah utama minggu yang berlangsung masih di rumah tangga kita masing-masing. Namun di kesempatan ini pula, di hari ibadah kita, kembali saya bersama-sama dengan Papa Mama, saudara-saudara, untuk perenungan firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya setiap hari Minggu tentunya di tangan kita masing-masing sudah ada liturgi tertulis yang dibuat sedemikian rupa supaya setiap anggota rumah tangga bisa mengambil bagian di dalam peribadahan tersebut. Dan untuk itu saya yakini bahwa kita telah mengaturnya dan sampai pada doa pembacaan firman, bahkan sampai pada pembacaan firman tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini saya hanya menyampaikan perenungan firman-Nya atau khotbahnya. Namun saudaraku, sebelum kita sampai pada perenungan atau khotbah, kembali saja kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang baik, terima kasih banyak karena penyertaan-Mu lah yang memampukan kami bisa memaknai hari-hari hidup kami sebagai bagian dari pemberian atau anugerah terindah yang datang daripada-Mu. Di kesempatan ini anak-anak-Mu boleh mengambil bahagian di rumah mereka masing-masing untuk ada dalam ibadah utama minggu. Bahkan seturut dengan tata ibadah yang dibagikan, yang disiapkan, kami semua anak-anak-Mu di rumah tangga kami masing-masing telah berdoa dan membaca bagian kitab yang ditentukan. Marilah ya Tuhan sertai hamba-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu yang di kesempatan ini akan menyampaikan perenungan atau khotbah. Marilah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Engkau tuntun hamba-Mu yang memberitakannya, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi penguatan bagi iman percaya kami, menjadi pedoman penuntun bagi langkah kehidupan kami. Dalam segala keterbatasan kelemahan kami mohon dan berseru kepada-Mu, tuntunlah dan urapilah kami dalam kuasa Roh Kudus, untuk kami membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Papa Mamaku, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan seturut dengan ketetapan yang dibuat oleh Majelis Sinode Gemit untuk kalender bacaan ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi saya berpikir bahwa Papa Mama saudara-saudara telah ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan tersebut. Karena itu saya akan masuk dalam perenungan atau khotbah pada saat ini. Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan pada saat ini di bawah tema bertekun di dalam doa. Saudaraku yang diberkati, bertekun di dalam doa. Ketika kita mendengar hal ini atau mungkin membaca kalimat yang menyatakan bertekun dalam doa, maka bisa jadi muncul dalam benak kita adalah pertanyaan itu berbunyi demikian: apa yang kita ketahui tentang doa? Seruan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bertekun di dalam doa. Lalu pertanyaan yang datang bagi kita, bagi saya dan juga Papa Mama saudara-saudara adalah, apa yang kita ketahui tentang doa? Apa yang bisa kita artikan tentang doa? Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pertanyaan itu muncul dan datang bagi kita untuk kita refleksikan, maka bisa saja kita semua menjawabnya, kita paham tentang doa. Kita tahu apa itu doa. Dan bisa jadi setiap kita mengatakan bahwa ternyata doa adalah suatu jalinan hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Doa adalah suatu relasi yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Doa adalah cara berkomunikasi kita dengan Tuhan. Bisa jadi saudaraku kita mengatakan demikian. Bisa jadi kita definisikan doa seperti demikian.
Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa kita katakan sebagai definisi dari doa. Namun saudaraku, saya mencatat di sini, doa menurut Kamus Alkitab adalah suatu bentuk ucapan yang datang dari hati berupa permohonan, pujian, harapan, dan permintaan kepada Tuhan. Doa adalah suatu ucapan yang datang dari hati yang berupa permohonan, pujian, permintaan, pengharapan, dan sebagainya yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itu berarti saudaraku, dengan demikian diyakini bahwa pastinya kita sering berdoa. Pastinya ada selalu harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Atau mungkin puji-pujian, kata-kata yang indah yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Dan dengan demikian saudaraku, dapat diyakini bahwa setiap hari kita pasti berdoa. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, berdoa memang bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Dan karena itu ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah nafas hidup setiap pengikut-pengikut Kristus. Saya yakini saudaraku, kita aminkan akan kalimat bijak itu, bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Namun sayangnya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak memahami dengan baik doa ini. Dan akhirnya banyak orang pun melupakan tentang doa. Padahal lagi-lagi kalimat bijak itu mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Hal ini bukan berarti bahwa ketika kita tidak berdoa lalu tiba-tiba kita mati atau kita putus nafas. Tidaklah demikian, tidak diartikan sesempit itu tentang pengertian doa atau yang kita pahami tentang doa yang adalah nafas hidup orang Kristen. Pastinya kalau kita tidak berdoa hari lepas hari, maka iman kita menjadi lemah. Dan bisa jadi kalau kita lupa berdoa atau tidak berdoa setiap saat, kita bisa mati rohani kita. Mati rohani kita. Atau dengan kata lain, tidak ada pertumbuhan atau jalinan yang indah yang terbangun hari lepas hari dengan Tuhan. Saudaraku, bisa dibayangkan seandainya kita tidak berdoa, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus, apalah artinya ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia? Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika kalimat bijak itu menyatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen, maka sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa doa harus melekat erat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Harus betul-betul mendarah daging dalam diri kita. Dan doa itu diucapkan tiap-tiap hari, bukan karena keadaan saja, atau bukan karena kondisi yang mencekam lalu tiba-tiba kita mau datang kepada Tuhan dan berdoa. Atau bisa dikatakan kadang-kadang saja baru kita berdoa. Tidak bisalah demikian. Jika doa adalah nafas hidup orang Kristen, maka doa itu harus mendarah daging dalam kehidupan saya dan juga papa mama saudara-saudariku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan saat ini yang kita baca sebagai bagian dari ketetapan oleh Majelis Sinode Gemit yang menegaskan tentang Paulus yang berseru kepada jemaat di Kolose untuk selalu berdoa, untuk selalu bertekun di dalam doa. Kenapa demikian saudaraku? Kebenaran firman Tuhan atau konteks Alkitab menyatakan bahwa waktu itu ketika Paulus di penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Keadaan Kolose adalah banyak ajaran-ajaran sesat yang lagi berkembang dan akhirnya sangat mengganggu kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Bahkan sempat membuat mereka hilang percaya terhadap Paulus untuk pemberitaan Paulus tentang kabar baik itu atau tentang Yesus Kristus. Inilah yang menyebabkan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose dan berseru tegas kepada mereka yang ada di Kolose. Saya baca bagi kita. Pasal 4 ayat yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudaraku, ada seruan tegas dari Paulus pada saat itu ketika dia ada dalam penjara. Berdoalah kepadaku supaya Tuhan membuka pintu-pintu atau memberikan kesempatan-kesempatan untuk pemberitaan tentang kabar baik itu terus dilanjutkan dari hari ke hari. Paulus berseru kepada mereka yang ada di Kolose untuk jangan lupa dia, jangan lupa Paulus, jangan lupa dukung Paulus di dalam doa dan sampaikan itu kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi,
Menurut Kamus Alkitab, doa adalah suatu bentuk ucapan yang datang dari hati berupa permohonan, pujian, harapan, bahkan permintaan. Dan inilah yang diinginkan oleh Paulus. Jemaat di Kolose diharapkan berdoa, meminta kepada Tuhan, bahkan mendukung Paulus dalam karya-karya pemberitaan itu. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus berseru demikian untuk jemaat di Kolose mendukung dia dalam doa, hal itu bukan berarti bahwa Paulus tidak mampu. Bukan berarti bahwa Paulus sementara hilang akal, tidak tahu lagi bagaimana cara untuk memberitakan kabar baik ketika dia dipenjarakan. Tidaklah demikian. Tapi yang dimaksudkan Paulus ketika dia menginginkan untuk jemaat di Kolose turut mendukung dia, supaya dengan demikian saudaraku, supaya dengan demikian dipahami oleh jemaat di Kolose bahwa ada turut kerjasama dari setiap orang-orang percaya yang hidup pada masa itu. Kerjasama untuk mendukung pemberitaan kabar baik itu. Yang diharapkan Paulus kepada mereka yang ada di Kolose adalah mereka juga memberi perhatian lebih tentang pemberitaan kabar baik. Karena lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, konteks bacaan Alkitab mau menyatakan bahwa di Kolose sementara maraknya atau syaratnya ajaran-ajaran sesat yang berkembang saat itu. Karena itu Paulus mau supaya mereka memberi perhatian lebih kepada pemberitaan firman Tuhan dan jangan sampai mereka terpengaruh atau ikut dalam arus derasnya ajaran-ajaran sesat tersebut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang tersirat dalam bacaan kita. Ketika Paulus bilang bertekunlah dalam doa, atau ayat yang ketiga, berdoa jugalah untuk kami, dan seterusnya. Paulus mau ajak mereka untuk berpartisipasi, turut mendukung Paulus dalam pemberitaan kabar baik itu. Lagi-lagi bukan karena Paulus tidak mampu, tapi Paulus mau ajak mereka untuk sama-sama berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena tugas untuk memberitakan kabar baik itu, tugas untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan sekedar tugas Paulus yang dikatakan sebagai rasul itu, tapi juga tugas mereka-mereka yang hidup pada masa itu yang ada di Kolose. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi pada masa itu. Seruan Paulus datang kepada mereka yang ada di Kolose, dan lebih daripada itu seruan Paulus tidak sekedar sampai pada berdoa atau bertekun di dalam doa. Tapi Paulus juga mau menegaskan kepada mereka untuk selalu mengucap syukur melalui sikap hidup yang nyata dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepintas lalu kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 akan bercerita bagi kita tentang Paulus yang bersurat kepada jemaat di Kolose. Sepintas lalu kita hanya dapati hal itu, saudaraku. Tetapi rupa-rupanya kebenaran firman Tuhan tidak sekedar berhenti sampai di situ untuk surat Paulus ini. Ada dua hal yang saya catat bagi kita yang tersirat dalam bacaan kita pada saat ini. Dan karena itu untuk hal yang pertama adalah hubungan yang indah dengan Tuhan itu harus selalu ada tiap-tiap hari. Hubungan yang indah yang terjalin antara kita dan Tuhan itu harus selalu ada tiap-tiap hari. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, untuk hal pertama ini, hubungan yang indah itu tentunya tidak sekedar melalui doa, tapi juga pembacaan firman Tuhan. Tidaklah benar jika hanya berdoa dan meminta atau menaruh pengharapan dan seterusnya, namun tidak mau membaca firman Tuhan. Sekali lagi saya bisa mengatakan di sini, tidaklah benar jika kita hanya berdoa dan kemudian meminta, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tapi kita tidak mau membaca firman Tuhan atau mempelajari segala kehendak-kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Kebenaran firman Tuhan mau berseru kepada kita bahwa hubungan yang indah itu harus terjalin dengan baik. Dan terjalinnya hubungan itu tentunya melalui doa. Kita sampaikan ucapan kita, permintaan kita, permohonan kita. Tapi kita juga butuh untuk Tuhan berbicara kepada kita. Disitulah ada hubungan timbal balik antara kita dan Tuhan. Dan itu harus terjaga, bahkan harus ada tiap-tiap hari. Paulus berseru kepada mereka yang ada di Kolose, karena rupa-rupanya iman mereka mulai goyah dengan ajaran sesat yang berkembang saat itu. Dan akhirnya mereka hanya mau menyampaikan permohonan mereka, permintaan mereka dalam doa, tapi lupa untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam artian taat pada firman Tuhan. Ini tidak dibenarkan oleh Paulus, dan karena itu Paulus bilang bahwa berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami,
sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Berbicara terus tentang rahasia Kristus. Itu berarti sekali lagi apa yang dimaksudkan Paulus tidak sekedar berlaku bagi dirinya, tapi juga berlaku bagi umat Tuhan yang ada di Kolose, supaya mereka juga menjadi alat-alat Tuhan yang berbicara tentang Kristus, berbicara tentang kemuliaan, tentang kuasa Kristus itu. Itu lagi-lagi sebabnya yang tersirat dalam bacaan kita saat ini, dua hal penting. Dan untuk hal pertama adalah hubungan yang indah harus terjalin antara kita dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam dua bentuk itu, doa dan pembacaan firman Tuhan. Tidak bisa kita hanya bilang bahwa Tuhan tolong kami ada susah. Tuhan tolong kami ada sulit untuk pekerjaan, untuk kehidupan anak-anak kita, dan seterusnya. Tidak bisa kita hanya bilang Tuhan tolong kami sedang memerangi wabah virus corona, lalu kita tidak buat apa-apa dan kita tidak taat pada kehendak firman Tuhan. Tidak bisalah demikian. Kita dituntut untuk senantiasa ada doa dan ada bekerja. Bekerja seperti apa? Bekerja yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena manusiawi kita sekali lagi tidak bisa menyatakan bahwa itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya Alkitab atau firman Tuhan yang bisa memandu kita sebagai bentuk kata-kata Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, yang membawa kita kepada sukacita dan bahagia. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan untuk bagian pertama ini kita refleksikan adalah sudah sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan baca Alkitab atau firman Tuhan. Saudaraku, pada beberapa hari yang lampau, terhitung ketika kita memaknai kenaikan Yesus Kristus, Gemit ada di dalam program Gemit berdoa. Di setiap jam 7 malam kita dihimbau untuk berdoa, baca firman dan naikkan pujian. Apakah saudara akan sedang mengikuti itu setiap hari? Atau jangan sampai saudara hanya memberikan telinga saudara untuk mendengar dari pengeras suara yang disampaikan, diberitakan dari gereja atau melalui toa, tapi justru dalam kehidupan hari lepas hari saudara tinggalkan itu. Tidak baca Alkitab dan sebagainya, bahkan tidak berdoa. Ini jadi pertanyaan penting untuk saya dan juga papa mama saudara-saudara sekalian. Sudah sampai sejauh manakah hubungan kita dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan? Kalau gereja masih Injili di Timor bersuara tegas dan menegaskan tentang tekun berdoa, maka itu berarti dalam waktu yang ada ini kita harus memaknainya sebagai doa adalah nafas kehidupan. Supaya dengan demikian kita terus terbiasa untuk berdoa. Dan doa itu menjadi bagian yang melekat kuat dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya pikir tidak sekedar himbauan atau program dari Majelis Sinode Gemit yang menyatakan tentang doa dalam masa-masa penantian atau 10 hari kita menanti pencurahan Roh Kudus. Tapi hal itu juga harus dipahami bahwa upaya penyadaran supaya kita selalu membangun hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Berdoalah senantiasa saudaraku, dan ingatlah pelajari kehendak Tuhan, lalu lakukan kehendak Tuhan itu. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, bagian yang kedua yang tersirat dari bacaan ini yang saya catat sebagai bagian kedua atau terakhir adalah hubungan dengan sesama haruslah terjaga senantiasa. Hubungan dengan sesama haruslah terjaga senantiasa. Kebenaran firman Tuhan saudaraku menyatakan tentang doa. Namun lebih daripada itu, Paulus mau menyatakan tentang hubungan dengan sesama yang harus selalu nampak dalam tutur kata. Tutur kata rupanya menjadi bagian penting untuk hubungan kita dengan sesama itu terjalin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kelima dan ayat yang keenam menyatakan demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, dan seterusnya. Paulus ada omong tentang hubungan yang terjalin indah antara kita dengan sesama kita. Dan karena itu pertanyaannya adalah bagaimana hubungan yang sudah terbangun selama ini. Banyak kali saudaraku kita mau berkata-kata yang indah, kita mau mengucapkan sesuatu yang indah dengan Tuhan, tapi ketika kita berhadapan dengan sesama kita, justru yang ada adalah, atau justru yang keluar bukanlah firman Tuhan, tetapi sesuatu yang menyakitkan. Ada fitnah di situ, ada kebohongan, ada makian dan sebagainya. Ini yang keluar dari kata-kata kita kepada sesama kita.
Saudaraku, tidak jarang kita menyapa orang, kita memanggil orang dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar, atau mungkin dengan makian, dan kita anggap itu sesuatu yang biasa. Padahal pada malam hari atau pagi hari, kita menghadap hadirat Tuhan dengan kata-kata yang manis. Saudaraku, Paulus mengingatkan kepada kita yang tersirat dalam bacaan kita sebagai bagian yang kedua, hubungan dengan sesama itu harus terjaga senantiasa. Terjaga seperti apa? Ayat yang kelima dan enam mengatakan kepada kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dengan demikian, saudaraku, hal itu mau dikatakan bahwa hubungan dengan Tuhan itu memang indah dan harus terjalin senantiasa. Tapi hubungan dengan sesama itu juga harus terjaga. Dengan kata lain, catatan penting bagi kita adalah terjaga soal kata-kata kita kepada sesama. Jangan sampai kita hanya mau berkata manis, berkata indah dengan Tuhan, tapi justru dengan sesama kita berkata yang buruk, yang kasar, yang tidak baik, yang menyakitkan hati sesama kita. Kebenaran firman Tuhan menegur kita soal hal itu. Karena di Kolose ketika penyesat-penyesat itu datang dan menyesatkan sejumlah pengikut Kristus dengan ajaran-ajarannya, maka dengan demikian yang ada waktu itu hubungan mereka menjadi rusak satu dengan yang lain. Karena apa, saudaraku? Karena diajarkan oleh penyesat-penyesat itu bahwa sesama-sesama mereka tidaklah penting. Yang penting adalah urus diri sendiri. Dan akhirnya yang terjadi adalah segala hal yang keluar dari mulut mereka itu tidak berdasarkan kata-kata yang penuh kasih, justru hambar, bahkan menyakitkan sesama mereka. Saudaraku, diharapkan kebenaran firman Tuhan dimaknai dengan baik. Dan dengan demikian dua hal ini kita pegang teguh ketika kita ada dalam masa-masa penantian. Bertekun di dalam doa dan juga menjalin hubungan yang indah. Tidak sekedar kita dengan Allah, tapi kita dengan sesama kita. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan kecil bahwa doa adalah hubungan yang indah dengan Tuhan dan perbuatan yang baik terhadap sesama. Itulah doa yang sejati. Dengan berdoa, kita tidak sekedar melipat tangan lalu berbicara dengan Tuhan. Tapi dengan berdoa kita juga lagi membuka tangan, bahkan mengerahkan tangan kita untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Saya pikir itulah kuncinya tentang doa. Doa lagi-lagi bukan sekedar kita melipat tangan lalu berbicara kepada Tuhan. Doa yang nyata juga ketika kita membuka tangan dan mengerahkan tangan kita untuk melakukan hal kasih, melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau tema kita hari ini menyatakan bertekun di dalam doa, maka saya pikir dua hal penting ini menjadi bagian untuk selalu dan senantiasa kita bawa dalam hidup ini. Hubungan yang indah dengan Tuhan dan hubungan yang indah juga yang harus terjaga antara kita dan sesama kita. Saudaraku, wabah COVID-19 ini masih terus merajalela dalam kehidupan anak-anak Tuhan, lebih khusus di NTT ini atau di Kupang. Dan firman Tuhan berseru kepada kita, jangan berhenti untuk berdoa. Bertekunlah selalu di dalam doa. Bahkan lebih daripada itu, ketika ada himbauan-himbauan dari pemerintah atau lembaga-lembaga gereja dan lain sebagainya yang menyerukan untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, atau tidak kumpul massa dalam berbagai pertemuan atau peristiwa-peristiwa yang kita alami, maka setidaknya hal itu bisa dipahami, dipandang sebagai doa yang kelihatan. Doa yang tidak kelihatan, kita ada bersama dengan Tuhan, mungkin di gedung gereja, di kamar kita, di rumah kita dan sebagainya. Tapi doa yang kelihatan yang saya katakan tadi, terjalin hubungan yang indah antara kita dengan sesama kita. Hal kecil bisa kita pahami adalah ketika himbauan-himbauan pemerintah itu kita taati. Pakai masker, bahkan jaga jarak dan juga selalu cuci tangan. Ini suatu bentuk bagaimana relasi kita dengan sesama dijaga dengan baik, supaya tidak ada saling curiga dan sebagainya, dan kemudian menyalahkan satu dengan yang lain ketika wabah virus corona itu terus merajalela. Saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, ingatlah bahwa doa tidak sekedar kita menutup tangan atau melipat tangan dan berbicara kepada Tuhan. Tapi doa juga ketika kita membuka tangan, menggerakkan tangan kita dan melakukan yang terbaik bagi sesama kita.
Mungkin dengan hal kecil yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana gerakan tangan kita melakukan yang terbaik, yang bermanfaat bagi sesama kita. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ingat akan firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini, di kesempatan ini, lebih khusus di hari-hari penantian menuju pencurahan Roh Kudus. Bertekunlah dalam doa. Ketekunan dalam doa itu dinampakkan, ditunjukkan melalui hubungan kita yang indah dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan kemudian menjaga relasi kita, hubungan kita dengan sesama kita, agar senantiasa selalu ada dalam damai sejahtera dan sehat walafiat. Tuhan Yesus memberkati kita yang selalu tekun dalam doa, dan memberkati kita yang mau melakukan firman-Nya. Amin.